Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadir rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat isya dengan berjamaah. Ini adalah merupakan karunia nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua orang bisa dikasih kesempatan, dikasih kekuatan untuk berjamaah isya. Karena di luar sana banyak yang kopegi masih, masya Allah, alhamdulillah banyak yang lembur. Alhamdulillah kita ini bisa dikasih kesempatan untuk bisa sholat isya. Seandainya kita ini tahu ataupun yakin, insya Allah akan ringan untuk melaksanakan sholat isya dengan berjamaah. Jadi ini adalah merupakan nikmat besar dari Allah SWT yang patut kita syukuri terus ini. Dan semoga diterima si Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirahumullah, untuk malam tahun baru ini agar kita ini niat terhindar dari maksiat, kita memanfaatkan waktu luang. Nanti kita adakan acara ya, mungkin sholat tasbih dengan berjamaah, terus melaksanakan berjanji, maulid, pembacaan maulid berjanji lah ini. Insyaallah siap sedia ya. Nah, hadir rahimakumullah, suatu saat sahabat ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku doakanlah aku agar aku ini dekat berteman dengan engkau nanti ketika di surga. Ini seorang sahabat ini, dia tidak minta apa-apa, hanya minta doa agar dia ini bisa disandingkan dengan Rasulullah. Hebat atau hebat? Hebat ketika nanti di surga kok bersanding dengan Rasulullah. Tidak semua orang bisa menggapai daripada makom atau derajat keunggulan ini. Ini adalah salah satu sahabat minta didoakan kepada Rasulullah. Bagaimana jawab Rasulullah? Ini ala nafsika bikasrotis sujud. Jadi tolonglah aku, hei sahabatku, untuk dirimu dengan memperbanyak sujud. Nah, ini. Jadi Nabi langsung tidak terus ya insya Allah atau yang tidak, tapi apa, si sahabat pun disuruh untuk membantu Rasulullah dengan apa? Bikas Rasul, dengan banyak aslinya apa? Dengan banyak mengerjakan sholat. Dan sholat ini bermacam-macam. Yang wajib adalah sholat fardu 17 rakaat, dan selainnya banyak sekali sholat sunnah. Banyak istilahnya sholat sunnah, ada sholat duha, ada sholat daripada taraweh dan lain sebagainya, termasuk sholat rawatib yang mengiringi daripada sholat wajib. Ya, sholat ini ada yang sholat sunnah, ada disunahkan untuk berjamaah, dan ada yang tidak, seperti sholat tahajud ini tidak disunahkan berjamaah, termasuk sholat duha, sholat rawatib tidak disunahkan sholat berjamaah di dalamnya. Dan termasuk sholat aslinya sholat tasbih ini tidak disunahkan untuk berjamaah, tapi tatkala kita dengan niatan agar kita ini ringan, kompak untuk mendatangkan jamaah, lah ini diperboleh, kita mendapatkan pahala untuk tadi, untuk biar gerakkan masa. Jadi jamaahnya memang tidak memang tidak disunahkan ya. Kalau misalnya dapat pahala ya tidak apa-apa, yang penting kita dapat pahala, kita biar tergerak sama mendapat kesunahan. Jadi untuk siapa? Saling ta'awun alal birri wa taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan. Karena suatu kebaikan itu kadang-kala ketika dilakukan sendirian ini males, ya tak? Ngantuk, tidur, terus banyak gangguan. Ketika kita dilaksanakan bersama-sama semangat, dan itu adalah fitrah manusia. Rata-rata gitu kan, kalau kita kompak, kebaikan ini akan terasa ringan, akan semangat. Nah ini. Hadir rahimakumullah. Jadi tadi bikas sholat itu dengan berbanyak sujud, maka tatkala kita ini
semakin banyak sujudnya, ada potensi kita ini semakin banyak potensi untuk bisa dekat dengan Rasulullah. Ini seorang sahabat saja disuruh untuk memperbanyak sujud, apalagi kita. Karena apa? Si sahabat dengan Rasulullah kan level-level dekat kan, itu pun disuruh untuk memperbanyak sujud. Apalagi kita ini kan jauh kita dengan Rasulullah. Nah, tentunya adalah harus lebih banyak dengan sujud. Nah, itu secara logika gitu kan. Nah ini. Maka dari itu malah kita ini belajar sama-sama belajar untuk ada kesempatan kita laksanakan sholat duha ya pernah dilaksanakan, sholat tahajud. Jadi untuk apa tadi? Itu tidak untuk orang lain, tapi untuk diri kita agar kita tadi potensi untuk dekat Rasulullah ini adalah lebih besar. Ini. Karena apa? Tatkala orang ini amalnya atau sujudnya khususnya adalah sedikit, bagaimana untuk menggapai daripada derajat Rasulullah kan sungguh jauh sekali. Walaupun Rasulullah mampu kan, tapi kan tadi seorang sahabat saja, levelnya sahabat saja disuruh untuk berbanyak sujud untuk dapat level bisa bersandingan Rasulullah, apalagi kita yang jauh. Nah, ini. Dari itu maka kita ini berharap, tapi harapan itu adalah harapan yang betul manakala kita ini ada amal, ada gerak, ada action. Tatkala harapannya tidak ada action, itu ada namanya harapan yang palsu. Ya enggak? Tatkala kita kepengen aku ini mengharap bisa nanti dapat istri cantik, rumah mewah, terus mobil, tidak mau usaha, malas-malesan, ini adalah secara lahiriah sulit. Maka dari itu marilah kita sama-sama untuk melatih diri untuk banyak sujud. Tentunya semua itu adalah fadilahnya, setiap satu sujudan ada fadilahnya tersendiri-sendiri. Nah, maka dari ini untuk kita ini semangat untuk melaksanakan sholat tasbih, mari kita sebentar untuk kaji mengenai fadilah sholat tasbih di samping fadilah-fadilah sholat yang lain. Jadi semua amalan itu sebaiknya atau seharusnya kita pernah melakukan atau ada kesempatan, pokoknya ada peluang amal soleh kita sambut, kita laksanakan. Karena apa? Kita ini tidak tahu di mana amal atau sholat itu diterima terus dikatakan amal soleh. Suatu saat yang sholat tasbih ini saat itu kita dapat hidayah terima, ataupun mungkin qobliyah subuh yang diterima. Yang lainnya mungkin bercampur dengan tidak khusyuk atau apa, tidak diterima. Nah ini kan, maka dari itu ada kesempatan kita laksanakan. Semakin kita ini banyak sujudnya, maka tadi semakin banyak potensi untuk dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi untuk semangat kita baca hadis mengenai fadilahnya. Nah ini. An Abni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Abbas ibni Abdul Muthalib, ya Abbas, ya ammah, hai pamanku Abbas, ala u'tika, ala amnahuka, ala uhbiruka, ala af'alu bika asyra khisalin idza anta fa'alta dzalika ghafara laka dzambaka awwalahu akhirahu qadimahu wa hadisahu wa khata'ahu wa amadahu saghirahu wa kabirahu. Ini. Hei Abbas pamanku, ingat-ingat, aku akan ngasih kamu, ala amnauka artinya ya aku akan ngasih memberi kamu, aku akan ngasih kepadamu. Apakah kamu mau aku beri 10 khisolin? Khisolin adalah amalan. Jika kamu mau melaksanakan dalika hal itu, maka ghafarau laka, Allah akan ngampuni kamu, dzambaka, dosa-dosa kamu, awalahu, dosa yang awal, akhirahu, akhir-akhir dosa, qadimahu, ya dosa yang dulu, hadisahu, dosa yang baru, khotahu, dosa yang dengan kesalahan, amadahu, dan dosa dengan sengaja, sogirahu, dosa kecil, kabirahu, dosa-dosa besar, sirrahu, dosa tersembunyi, wa'alnatu, dan dosa-dosa yang kelihatan. Masya Allah, di seluruh dosa ada kemungkinan bisa diampunkan dengan sholat ini. Itu apa?
antusolli arba'a raka'atin, kamu sholat 4 rakaat. Jadi surat tasbih ada berapa? 4 rakaat. Jadi dua. Cara gimana? Taqra'u fi kulli raka'atin Fatihatul Kitab. Kamu sholat seperti biasa, baca Fatihah. Setelah itu membaca surat. Terus setelah itu membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu udah cukup. Kalau misalnya dia tambah la haula quwata ya lebih bagus. Semak berapa? 15 kali. 15 kali setelah surat. Ketika makmum ya setelah bacaan imam. Jadi seperti biasa ketika imam yang baca secara jahar keras, imam baca surat selesai baru makmum juga mengikuti subhanallah alhamdulillah. Jadi makmum ketika baca Fatihah selesai, terus imam baca surat selesai, sama-sama baca subhanallah tasbihan sebanyak 15 kali. Setelah itu seperti biasa dalam ruku membaca tasbihan biasa subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali biasa, terus ditambah ini subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Nah ini membaca subhanallah walhamdulillah inilah setelah wiridan yang biasa. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la berarti 3 kali, setelah itu ketika duduk di antara sujud rabbighfirli warhamni sampai selesai, terus baru subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah akbar sebanyak 10 kali. Jadi urutannya ketika habis surat 15 kali, ruku 10 kali, i'tidal 10 kali, terus sujud 10 kali, terus duduk 10 kali, sujud lagi 10 kali, terus itu kita duduk istirahat. Baca ini 10 kali. Genapnya adalah 75 kali 1 rakaat. Paham? Nah, setelah rakaat kedua begitu juga. Rakaat kedua, sujud kedua 10 kali, terus duduk tasahud membaca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar sebanyak 10 kali baru tasahud. Atau tasahud dulu setelah tasahud akhir selesai sholawat, sebelum salam baca ini subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar sebanyak 10 kali. Boleh di awal sebelum tasahud atau setelah tasahud. Dieleng-eleng. Nah ini boleh. Nih, setelah itu salam biasa. Berarti genap 150 kali dalam 2 rakaat. Terus nanti 2 rakaat berikutnya 150 kali berarti 300 kali. Berarti sholat tasbih sebanyak 300 kali baca tasbihan dalam 4 rakaat. Dibagi 4 berarti 375 kali 4. Nah ini. Itu fadilahnya. Nah, terus di akhir hadis disebutkan ini stato'a jika kamu bisa melaksanakan mampu, maka lakukanlah fikul yaumin marrotan 1 hari 1 kali. Hebat ini. Faf'al. Fa'ilam ta'at jika kamu tidak mampu, maka fafikul jum'atin setiap 1 jum'atan 1 minggu. Marrotan 1 kali. Jika tidak mampu, ini agak ringan, 1 bulan 1 kali. Jika tidak mampu, maka setiap 1 tahun. Nah mungkin ini ada umur berapa yang belum melaksanakan ya? Sudah umur 30 belum melaksanakan. Tidak apa-apa, ada kesempatan saat ini. Nah ini setiap tahun. Kalau tidak bisa, fafi umurika amran, maka 1 umurmu. Nah ini yang paling buncit, paling bawah adalah 1 umur, 1 hidup ini 1 umur 1 kali. Sini paling banget ini, bangetan ini 1 kali lumayan kan daripada ndak ini kan ada catatan malaikat pernah sholat tasbih di Sayyidina Bilal. Lah ini lumayan kan ini. Tapi tadi kalau tidak ya setahun sekali. Nah ini. Jadi terus harus dipahami bahwa amalan ini tidak ada anjuran khusus di waktu tertentu, termasuk tahun tadi jangan dietekakan, jangan dipahami wah ini kesunahnya tahun baru sholat tasbih, tidak ada dalilnya kali itu. Ya boleh dipahami ya. Tapi ini tujuannya apa? Kita untuk mengisi waktu kosong. Seperti amalan biasa. Jadi seperti kita khatmul Quran waktu malam minggu itu jangan diniati ini adalah ada hadisnya, ada dalilnya. Nah, jadi sholat tasbih ada dalilnya, tapi waktunya itu memang asalkan tidak waktu yang terlarang seperti yang kita terangkan tadi.
Ya dah. Nah kita ini malam tahun baru ini momen kita kumpul-kumpul untuk meluangkan waktu, memang waktu luang, terus menghindari daripada keramaian tahun baru itu tujuannya. Tidak terus ini wah sunahnya tahun baru surat tasbih, jangan dipahami itu. Karena apa? Ini bisa menjadi fatal. Nah, ini. Jadi yang nanti adalah ini menjadi bid'ah yang dolalah ketika mengatakan ini adalah ada anjurannya malam tahun baru sholat tasbih. Enggak. Ini. Jadi kita apa? Memanfaatkan waktu pas ini tahun baru ini kosong kita manfaatkan. Jadi itu alurnya gitu kan. Mungkin ada amalan lain juga, ada yang mungkin kan ada amalan jadi Rebu Wekasan di Safar kan di sholatnya itu. Itu caranya. Jadi caranya apa? Kita ini melaksanakan sholat. Ya ada momen ini kita laksana. Tapi terus jangan mengatakan ini ada amalan khusus pada malam ini dengan tasbih atau dengan sholat sunnah. Itu caranya biar tidak bid'ah. Jadi kan ini. Paham ya? Jadi alurnya gitu. Jadi kita memanfaatkan ini. Lah kepasan pas liburnya adalah malam tanpa. Kalau bisa sudah malam bagus ini kan. Lah karena apa? Kita setiap hari kan ya tahu sendiri kan sih sibuk dengan kerja dan sebagainya. Insyaallah ada pertanyaan? Tidak ada. Di riwayat lain fadilahnya adalah wa innaka law kunta adamu ahlil ardi damban ghufira laka bidzalika. Sesungguhnya jika engkau ini adalah orang yang paling besar, paling agung dosanya dari penduduk bumi, maka kamu akan diampunkan bidzalika asbab sholat sunnah tasbih. Jadi seandainya kita ini orang yang paling banyak dosanya di muka bumi ini bisa diampuni asbab sholat tasbih itu adalah dosa-dosa kecil lah ini. Tadi intinya apa? Semua amalan ini bisa menghapuskan dosa. Makanya kita harus ada celah, ada kesempatan kita laksanakan semua kan. Termasuk kita wudhu bisa menghapuskan dosa. Terus ada haji yang mabrur bisa menghapuskan dosa. Sholat fardu menghapuskan dosa. Sholat sunnah pun bisa menghapus dosa. Tapi karena dosa itu macam-macam, saking banyaknya. Itu Allah murah, Allah kasih sayang berupa banyaknya amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa itu semua. Insyaallah demikian. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita sholat sunnah ba'diyah dulu, terus nunggu yang lain, terus sholat tasbih. Insyaallah demikian ya. Semua manfaat dan siap dan amalkan sabar luaskan. Amin ya robbal alamin. Jadi saya terima kasih atas perhatian. Minta maaf atas kesalahan. Wal minkum. Wal bisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu